Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Quran Perkata. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mengkaji pada ayat yang ke-218. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita yaitu peristiwa Sariyah, peperangan atau ekspedisi dari sekelompok sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah SAW berjumlah 12, dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh, anak paman beliau, anak bibi beliau ya. Jadi cucunya Abdul Muthalib. Itu Abdullah bin Jahsh yang kemudian ya bertemu dengan rombongan dagang kafir musyrik ya dari Mekah. Kemudian satu orang dibunuh, dua orang ditawan, dan satu berhasil melarikan diri. Peristiwa tersebut terjadi di akhir bulan Jumadil Tsani, ya, yang kemudian pada malam harinya muncul rembulan, muncul bulan, sehingga kemudian ya bertanya-tanya para sahabat apakah ini sudah masuk bulan Rajab atau belum, ya. Tadi sore itu sudah masuk bulan Rajab atau belum. Nah, kemudian oleh yang berhasil melarikan diri tadi kembali ke Mekah, kemudian menyampaikan peristiwa tersebut, sehingga kemudian menjadi tuduhan mereka, orang-orang musyrik, bahwa Nabi Muhammad SAW telah menghalalkan, yaitu bulan haram, bulan di mana dimuliakan, bulan Rajab, bulan diharamkannya berperang. Tetapi ya tuduhan mereka, Muhammad sudah membolehkan. Nah, yang seperti itu sebenarnya lebih dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir terhadap kaum muslimin ketika menindas kaum muslimin. Ya. Yang dilakukan mereka itu lebih dahsyat. Fitnah yang ditimpakan kepada kaum muslimin lebih dahsyat daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh beserta para sahabat. Nah, upaya-upaya mereka akan senantiasa terus mereka lakukan sampai ya apabila mereka mampu, terus mereka akan tidak henti-hentinya ya menebar fitnah, menebar permusuhan terhadap kaum muslimin sampai kaum muslimin bisa keluar dari agama Islam. Barang siapa yang keluar dari agama Islam, maka Allah sediakan, Allah ancam mereka, yaitu dengan hapuskan seluruh amalnya, dan mereka akan menjadi penghuni neraka selamanya. Masih terkait dengan latar tersebut, ayat ke-218 sambungannya. Ya, jadi inilah uslub Al-Qur'an ya. Itu cara Al-Qur'an untuk menjelaskan ya, ada wa'id, ada ancaman, ada wa'du, ada janji Allah. Ada ancaman Allah, nanti ayat berikutnya akan, atau pada keterangan selanjutnya adalah tentang janji Allah. Apabila menerangkan tentang penghuni surga, maka berikutnya akan menerangkan penghuni neraka. Sebaliknya, kalau sebelumnya adalah penghuni neraka, maka berikutnya adalah penghuni surga. Sebelumnya adalah kebenaran, maka berikutnya adalah tempat keburukan. Ya. Jadi begitu supaya jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana ahli surga, mana ahli neraka. Nah, ayat ini adalah ya mengukuhkan tentang ya sahabat Nabi tersebut, Abdullah bin Jahsh, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu, sesungguhnya sesungguhnya alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina, dan orang-orang hajaru, yang mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillahi, di jalannya Allah. Ulaika, mereka itulah yarjuna, yaitu mereka mengharapkan rahmatallahi,
rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang beriman, ya, tuh para sahabat Nabi Abdullah bin Jahash yang juga termasuk as-sabiqunal awwal, orang yang awal masuk Islam. Kemudian beliau juga ikut hijrah ke Mekah, ya, ke Madinah, dan beliau berjihad fisabilillah. Jadi itu ada pada Abdullah bin Jahash dan sahabat-sahabat. Tentunya kemudian kita sebagai umat Islam juga terkena ayat ini, yaitu kita tetap beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, menepati rukun-rukun iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabinya, kepada hari akhir, ya, dan kepada takdir, ya, qada dan qadarnya Allah Subhanahu. Kemudian hijrah, ya, hijrah. Kalau dulu para sahabat Nabi sebelum Fathul Makkah itu ada perintah hijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Nah, setelah Fathul Makkah maka tidak ada lagi syariat hijrah yang dalam artian adalah pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian makna hijrah untuk kita umat Islam yang setelah Fathul Makkah adalah pindah dari negeri yang tidak kondusif menuju kepada negeri yang kondusif. Ya, negeri yang penuh dengan maksiat menuju kepada negeri yang penuh dengan kasih sayang, ya, menjalankan syariat Allah. Hijrah, pindah dari komunitas buruk menuju komunitas yang baik. Makanya sekarang ada komunitas hijrah, ya. Itu baik itu. Sebelumnya kebiasaan buruk, suka, ya, menghabur-haburkan uang, mabuk-mabukan, kemudian menghabiskan semalaman, ya, tidak jelas, ya. Kemudian setelah sadar berubah, pindah, ya, itu adalah makna hijrah yang saat ini, ya. Dia senantiasa menuju kepada kebaikan. Kemudian berjihad. Kalau dulu jelas makna jihad adalah, ya, bertempur di medan laga, ya, karena memang ada orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, kalau saat ini adalah kita mencurahkan segala kemampuan kita pada kebenaran, mencurahkan segala kemampuan kita kepada penegakan syariat, kepada penegakan hukum-hukum Allah, kepada bersiarnya agama ini, ya, dan kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah makna jihad saat ini, ya, jihad fisabilillah. Baik tenaga, harta, bahkan jiwa siap dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemuliaan agama ini. Ya, jadi kita. Ulaika, mereka itulah yang juna, yang mereka adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah, rahmatnya Allah Subhanahu. Ya, jadi rahmatnya Allah, kasih sayang Allah ini yang kemudian menggaransi seorang itu akan masuk ke dalam surganya, akan terbebas dari neraka. Itu adalah rahmatnya Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu. Maka kita sebagai orang beriman tidak mengandalkan kepada amal kita untuk selamat dari api neraka, tapi mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat dari api neraka menuju kepada surganya Allah Subhanahu. Di sini ada makna roja, ada makna pengharap. Karena memang kita harus senantiasa berada pada dua kondisi. Harus pada setiap amal ibadah kita, setiap kondisi kita itu di dalam dua kondisi. Yang pertama adalah khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kenapa? Kita banyak lalainya, karena kita banyak kurangnya. Meskipun kita sedang dalam beribadah kepada Allah, itu banyak kekurangannya, kurang ilmu, kurang ikhlas, ya, kurang khusyuk, ya, banyak kekurangannya. Meskipun kita dalam kondisi ibadah kepada Allah,
kemudian apalagi bermaksiat, ya tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maksiat kita, dosa-dosa yang kita lakukan itu yang akan menjerumuskan kita, akan menjerat kita ke api neraka. Dan sekaligus pada kondisi yang sama adalah mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita jangan sampai ya dengan kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan, kekurangan-kekurangan yang selalu menyelimuti kita kehilangan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, ya saya sudah banyak salahnya dan banyak kurangnya, dan misalkan terlambat belajar atau bagaimana misalkan susah sekali, ya sudah nggak usah sekalian, gitu ya misalkan. Berarti orang tersebut sudah kehilangan harapan, ya kehilangan asa kepada Allah Subhanahu. Karena itu tidak boleh. Harus senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu. Ya Allah, meskipun dosa-dosa hamba sangat banyak, kekurangan-kekurangan selalu menyelimuti diri hamba, tetapi Engkau maha luas rahmatmu, maha luas ampunanmu, maka itulah yang kita, ya gitu. Jadi bukan kemudian sombong. Sombong itu apa? Sombong itu berarti sudah merasa benar, sudah merasa cukup, ya tidak lagi kemudian takut kepada Allah. Itu sombong, ya. Jadi kita tetap merasa diri kurang di hadapan Allah, ya memang kurang gitu ya. Apa yang diandalkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wong sholat itu, ya barangkali dari 5 menit sholat itu berapa menit, berapa waktu yang betul-betul ingat, tunduk, patuh, kemudian khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita. Ya, barangkali lebih banyak adalah kita memikirkan yang lain. Barangkali demikian. Maka itu tentunya banyak kekurangan kita. Karena itu tetap dalam kondisi khauf dan roja. Khawatir, takut akan kita tidak bisa terampuni dosa-dosa kita, tetapi dalam kondisi yang sama kita harapan kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, adalah zat yang maha pengampun, rahimun, zat yang maha penyayang. Ini adalah penutup ayat 218 ini, ya. Allah maha pengampun. Yang dilakukan Abdullah bin Jahash diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Abdullah bin Jahash itu tidak sengaja, ya tidak sengaja berperang di bulan Rajab. Jadi Abdullah bin Jahash itu tidak sengaja, tidak kemudian tahu bahwa ini bulan Rajab, kemudian jadi yang dilakukan Abdullah bin Jahash yang melatari kedua ayat ini tadi itu adalah bukan kesengajaan tahu bahwa ini bulan Rajab langsung dilakukan eksekusi terhadap rombongan musyrikin Quraisy tadi, ya. Yang dilakukan Abdullah bin Jahash adalah dia masih meyakini itu di bulan Jumadil Tsani, bukan di bulan Rajab, di bulan yang dilakukan. Maka diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuduhan-tuduhan orang-orang musyrikin kepada Nabi itu tidak benar. Allah Maha Pengampun. Beda ketika sengaja udah tahu bulan Rajab, kemudian sengaja mulai perang, sengaja melupakan perang, itu berbeda. Nih, ya. Dengan ayat itu maka Abdullah bin Jahash dan sahabat itu tidak bersalah. Ya, Allah mengampuni mereka, dan tentunya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, menyayangi mereka dan juga kita sebagai umat Islam. Ya.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, munasabah atau kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi bagian dari kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran adalah kita mengkaji kaitan-kaitan ayat ya dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Tentunya kita mengkaji dari yang sudah ditulis oleh para ulama di dalam kitab tafsir. Pada ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan jihad, ya, dengan peperangan yang dimulai dari kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Yang berperang itu adalah kalian tidak suka, seterusnya dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat untuk menjaga umat Islam dari serangan luar, dari pihak luar. Itu adalah musuh, adanya musuh. Maka dengan jihad itu bisa melindungi umat Islam, bisa menjaga kemuliaan Islam, ya, tidak teraniaya, tidak tertindas. Dengan tegaknya jihad maka umat Islam tidak tertindas. Tapi kalau pada tidak menjihad pada malas, maka satu ketika akan tertindas. Ya. Nah, itu adalah dari luar, pengaruh dari musuh yang di luar. Ada yang lebih berat dari itu. Yang lebih besar dari itu adalah ada di dalam diri umat Islam sendiri. Ya. Yang harus diwaspadai. Yaitu adalah minum minuman keras. Jadi minuman keras itu bukan wujudnya bukan musuh membawa senjata itu. Itu adalah minuman. Ya. Bahkan ya, minuman keras itu menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Arab pada waktu itu sebelum Islam mengharamkan. Sebelum datangnya ayat yang mengharamkan khamr, itu budaya minuman khamr itu budaya yang mengakar. Jadi kalau ada apa-apa gitu, itu ya. Jadi semacam apa ya? Justru kehormatan ketika ada minum. Nah, kalau minuman sedikit gitu mungkin iya. Tapi kalau udah banyak bergelas-gelas gitu ya, pesta. Nah, itu nanti akan menjadi matokan-matokannya lebih banyak. Maka kemudian ayat ini ya terkait dengan bagaimana umat Islam bisa mengatasi permasalahan ini. Kalau tidak ya rusak juga. Bisa mengatasi musuh dari luar, tetapi tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka juga bisa rusak. Maka dari itu kemudian para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan beberapa sahabat itu datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang perkara khamr dan judi ini. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan para sahabat, beberapa sahabat. Mereka bertanya anil khamri, tentang hukum minuman keras. Wal maisiri, dan hukum perjudian. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, pada keduanya, yaitu pada khamr dan judi, pada minuman keras dan perjudian, ithmun kabirun, ithmun yaitu ada dosa kabirun yang besar. Ini kalau qiraah sab'ah ini ada dua bacaan. Ada ithmun kabirun, ada ismun katsirun. Nah, ini benar dua-duanya. Karena itu qiraah yang mu'tabarah. Ismun katsirun pakai ta. Katsirun itu adalah yang membaca Imam Hamzah dan Al-Kisai. Sedangkan ismun kabirun pakai ba kabirun itu yang membaca adalah selainnya Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Tapi kalau kita ikut Imam Asim, ya itu bacanya adalah Imam Hafiz dari Asim, bacanya adalah kabir.
Jadi kita kalau belum tahunya ya jangan baca kasirun ya, harus tahu sanadnya dan apa, riwayatnya. Yang kita sudah diajari oleh guru kita, yaitu bacaan dari Imam Hafiz, itu adalah kabirun. Kul katakanlah fihima pada keduanya ismun, ada dosa kabirun yang besar. Kalau kabirun yang banyak, dosanya banyak. Kalau kabirun dosanya besar. Jadi tidak esensi maknanya tidak berbeda. Wa manafi'u, dan juga ada beberapa manfaat linnasi bagi manusia. Ya, itu adalah dosa besar, ya, tetapi ada manfaatnya. Nah, ini adalah sebenarnya tahapan-tahapan sampai diharamkannya khamr itu. Jadi yang pertama, ya tentang khamr itu diperbolehkan ketika masih di Mekah, masih dakwah masih Mekah itu diperbolehkan. Ya, ayatnya adalah wa ifamawatin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanah. Dan di antara dan dari buah-buahan anggur, ya, atau itu kurma dan anggur itu ada yang bisa kalian gunakan atau kalian buat apa? Sakaron, itu sesuatu yang memabukkan, wariskan hasanah dan rezeki yang baik. Pulang aja, kita mau, ya. Maaf ini, maksudnya ingin mengajak ngaji dan malah ini ya. Jadi awalnya di fase Mekah itu malah masih diperbolehkan, sehingga sahabat-sahabat Nabi biasa minum minuman itu, ya. Sayyidina Umar masih suka minum. Kemudian ya ayat ini adalah tahapan kedua, yaitu masih ya disampaikan ada dosa besar, tapi ada manfaatnya. Apa dosa besarnya itu? Apa ininya? Akibat yang menjadikan dia dosa besar adalah dampak dari minuman keras itu. Itu apa? Adalah merusak akal, ya, merusak akal kita, merusak badan kita, merusak harta kita, bisa merusak kehidupan sosial kita juga. Kalau mabuk-mabukan itu bisa pembunuhan, terjadi pemerkosaan dan sebagainya, itu awalnya bisa dari mabuk. Kalau udah mabuk hilang akal, terjadi apa saja itu. Terjadi pembacokan, pembunuhan, pemerkosaan, terjadi itu. Tetapi ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kalau minuman keras bisa menghangatkan tubuh. Kalau orang penjual minuman keras bisa mendapatkan untung. Maka kadang-kadang itu masih ada beredar. Kenapa? Karena ada untungnya orang jual itu. Jadi dia tidak mau kehilangan keuntungan. Ya, bagi dia dapat manfaat. Dan bagi orang yang ingin menghangatkan tubuh, ingin menjadi obat, bisa juga itu. Ya, tapi manfaatnya itu beberapa. Wa ismuhuma, akan tetapi dosa keduanya itu akbaru, lebih besar min naf'ihima, daripada manfaat keduanya. Ya, dosanya tapi timbangannya itu lebih besar dari manfaat. Jadi ini halus. Oh iya, koper, judi. Judi juga demikian. Judi itu dampaknya besar sekali. Bisa yang kaya jadi miskin, yang iman jadi murtad, ya, yang keluarga baik-baik jadi berantakan, gitu ya. Banyak sekali dampak judi, ya, gila dan sebagainya. Itu hartanya habis semua jadi gila, ya. Manfaatnya apa kalau judi? Ya ada manfaatnya. Kalau orang itu dapat menang, bisa dapat uang banyak tanpa susah payah, cuma ketawa-ketawa, masang,
dapat uang banyak gitu. Ya, ada juga manfaatnya. Dapat sedekah banyak, tidak usah susah. Tetapi dosanya keduanya itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah, kemudian yang ketiga tentang khamr itu, ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ya sudah, kalau kamu mau sholat jangan mabuk. Jadi jangan mabuk, mau sholat itu paling nggak 3 jam sebelum sholat jangan mabuk gitu. Udah mulai ini haram ketika mau sholat kok mabuk. Kenapa? Karena sebelumnya itu ada sahabat Nabi yang ketika dia mau sholat mabuk dia. Karena masih dibolehkan kan? Dia sholat mabuk jadi imam. Membaca ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Pusing dia tuh. A'budu ma ta'budun. Jadi harusnya la a'budu ma ta'budun, dia bacanya a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Muter gak selesai. Salah semua, berantakan. Kenapa? Karena kurang kendali ya. Ini akalnya itu. Sehingga janganlah kalian mendekati sholat ketika mabuk, ya, wa antum sukar. Jadi sebelum mabuk sekian, sebelum sholat sekian jam itu enggak minuman lagi, ya. Nah, nanti setelah minum agak panjang, setelah isya agak panjang, boleh itu. Masih juga beberapa sahabat. Akhirnya Sayyidina Umar terus bertanya kepada Nabi tentang ini, tegaskan wahai Nabi ini hukumnya khamar ini. Maka ayat di surat Al-Maidah itu, ya, ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu adalah keji, perbuatan keji, bagian dari perbuatan syaitan. Itu adalah keji, ya, kotor, najis, dan bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah. Maka dengan ayat itu hukumnya sudah tegas haram. Begitu ayat itu turun, maka yang simpanan-simpanan apa itu khamr yang sebelumnya masih ada karena sebagian harus diminum. Nanti mau sholat enggak gitu ya. Tapi begitu ayat itu turun, langsung digelempangkan semua itu khamr. Sehingga waktu itu disampaikan bahwa sampai melebar kemana-mana ke jalan-jalan itu apa? Saking banyaknya simpanan khamr gitu ya. Nah, hikmah di balik itu adalah kalau sudah mengakar kuat di masyarakat itu tidak bisa langsung dicabut, nggak bisa langsung awalnya haram gitu ya, berat sekali itu, pelan-pelan sampai betul-betul ditandaskan haram. Nah, yang memabukkan itu bukan hanya khamr, ya. Semua yang memabukkan akhirnya jadi haram. Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Ya, itu hadis Nabi, sesuatu yang banyaknya itu memabukkan maka haram, sedikitnya juga haram. Faqaliluhu haram. Jadi sudah tegas. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang mereka infakkan. Nah, ini sebenarnya menarik kalau dibahas di kaji. Yang awalnya bahas tentang khamr dan judi, berikutnya tentang infak. Sayangnya waktunya habis. Jadi ini menarik sekali. Jadi Al-Quran ini kalau kita kaji ya itu menarik sekali. Ya. Awalnya tentang khamr dan maisir, judi, berikutnya tentang. Ya. Pun karena waktunya habis, insya Allah dibahas di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kata untuk malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.